Really, Jerry? Really? Just kind of roll. Fuck you, loser! Signal. You guys, losers! You're gonna have to do better. Halo semua, selamat datang kembali di channel konten film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film serial Netflix yang rilis pada tahun 2019 yang berjudul Daybreak. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Aaron Eli Collide, lalu dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Amerika antara lain Colin Firth sebagai Josh Wheeler, Elvia Lynn sebagai Angelica Green, Sophia Simnett sebagai Sam Dean. Yang mana film ini bercerita tentang seorang remaja pemalas dan kutu buku yang tiba-tiba kehidupannya pun berubah pasca kiamat, di mana ia yang sering dibully di pasca kiamat ini dia mampu hidup tenang dan mandiri. Bahkan ia mampu menjalani hari-harinya dengan begitu baik dan pemberani. Awal mula terjadinya kiamat adalah ketika timbullah sebuah ledakan, yang mana dari ledakan itu membuat seluruh manusia dewasa sampai lansia berubah menjadi makhluk tidak berakal bernama Ghoul. Sama halnya dengan zombie, namun Ghoul hanya menginfeksi manusia yang memiliki usia di atas rata-rata saja. Sedangkan para manusia yang berumur remaja, mereka mampu bertahan tidak terinfeksi dikarenakan ada satu dan lain hal dari tubuh mereka yang membuat imun mereka kebal. Keseruan yang terjadi di film ini di mana kita benar-benar disaksikan sebuah perjuangan di pasca kiamat, ketika para remaja yang hidup kini membuat sebuah kelompok demi kelompok di setiap daerah untuk mempertahankan kehidupan mereka. Berhubung memiliki 10 episode, saya akan membahas di awal video dengan 2 episode terlebih dahulu, agar mempermudah kalian untuk menikmati alur cerita yang terkandung di film ini, karena film ini memiliki alur yang bergerak maju mundur. Jadi, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang guru yang tengah mengajar bernama Crumble, di mana pengajarannya seperti pada umumnya, Bu Guru tampaknya mulai mengabsen beberapa murid yang tampak nakal dan pemalas. Lalu ketika tiba giliran seorang pria, alih-alih menyahut panggilan itu, siswa yang bernama Josh malah mengabaikannya dan mengatakan pada kamera jika dirinya tidaklah berprestasi di sekolah dan menjadi bahan bulian, hingga tiba-tiba kehidupannya pun berubah semenjak 6 bulan sebuah nuklir menghancurkan kota mereka. Yang mana menurut Josh, apokalips itu justru membuatnya menjadi sangat bahagia karena bisa memiliki segalanya. Dari ledakan nuklir yang terjadi, hal itu telah melelehkan sebagian besar penduduk, akan tetapi radiasi dari ledakan itu hanya mengubah kebanyakan orang di atas 18 tahun menjadi zombie yang disebut sebagai Glowy, sementara para remaja yang tersisa membentuk sebuah kelompok masing-masing di berbagai wilayah. Keuntungan dari kiamat ini, Josh mampu mengambil alih sebuah rumah preman yang dengan persediaan karena mereka menjadi zombie. Yang mengherankan di film ini, jika zombie-zombie di film ini dapat mengucapkan beberapa patah kata yang terakhir mereka pikirkan secara berulang-ulang, dan di saat dia tengah menelusuri kota tempat perlindungan cadangan, tiba-tiba dia menemukan sebuah katana yang sangat ia syukuri keberadaannya. Beberapa waktu kemudian, Josh kini bersembunyi ketika mendengar suara gaduh. Yang rupanya itu adalah seorang pria yang paling ditakuti di apokalips, bernama Baron Trump, yang tengah membawa seorang anak yang mana konon katanya untuk dia makan. Masih dalam penelusuran demi penelusuran yang Josh perkenalkan pada kita. Josh, yang mendengar teriakan seseorang pun mencoba menghampiri. Hal itu membuatnya bertemu dengan kelompok geng atlet golf yang bernama Jerry, Barry, Terry, Gary, serta Larry, yang tengah mencoba mengganggu seorang gadis yang tengah bersembunyi. Melihat kehadiran Josh, gadis itu sontak langsung meminta tolong, membuat kelompok itu menyadari jika Josh hendak melawan mereka. Melihat hal itu, Josh yang sebenarnya tidak berani pun hanya berkata jika ia adalah seseorang yang berpengalaman karena dia memiliki dendam. Mendengar hal itu, Terry yang tampak tertarik malah meminta Josh untuk bercerita tentang masa kelamnya. Di mana pada kala itu, Josh yang merupakan murid baru kini diperkenalkan kepada seorang wanita cantik bernama Sam untuk mengajaknya berkeliling. Hal itu tentunya membuat para geng itu tertawa mengejeknya karena Josh terlihat kutu buku. Namun Josh yang menganggap jika wanita yang mereka ganggu adalah Sam, tampaknya berusaha melawan,
hingga terjadilah sebuah perlawanan yang begitu singkat. Hal itu membuat Josh yang melihat gadis yang ia selamatkan pun menghentikan pertarungan, karena rupanya yang keluar bukan Sam, melainkan seorang gadis bernama Angelica, yaitu tetangganya sendiri. Namun berhubung karena mereka terlanjur kesal akan penyerangan ini, Josh selalu pergi dengan diikuti oleh Angelica, dan mereka pun kini bertemu dengan seorang pria yang merupakan salah satu teman sekolah Josh yang bernama Wesley, yang dimana kebetulan terobsesi dengan katana. Namun sayangnya akibat Josh dulu adalah target bully Wesley, bersama dengan rekan satu timnya. Hal itu membuat Josh murka, namun rupanya Wesley berasumsi jika dia telah berubah untuk menebus kesalahannya itu. Dikala berbincang, lalu kemudian kelompok Terry pun keluar sehingga mereka pun bergegas melarikan diri. Namun sebelum mengejar, kelompok Terry juga memberitahukan kelompok lain untuk meminta bantuan, yang mana rupanya kelompok itu dipimpin oleh seorang pemuda yang bernama Turbo, yang tengah menikmati sebuah hiburan zombie. Sesaat kemudian asisten yang bernama Mona Lisa memberitahukan Turbo jika kelompok golf tengah membutuhkan bantuan. Sehingga dengan cepat, Turbo pun memerintahkan semuanya untuk bergegas pergi, sementara Josh mengajak Alicia serta Wesley menuju tempat persembunyiannya itu, yang mana maksud dan tujuan mereka pergi, yaitu mereka hendak mencari Sam dengan bantuan sukarela dari Wesley dan juga Angelica. Setelah mempersiapkan perbekalan untuk menuju mall tempat yang diyakini keberadaan Sam, tiba-tiba mereka mendengar suara gaduh, yang rupanya itu berasal dari kelompok Terry dan Turbo yang mengetahui persembunyian mereka. Melihat kelompok itu menyerang, sontak Josh yang memiliki ide pun seketika mengambil kantung darah yang dimasukkan kepada balon. Kemudian mereka bertiga pun langsung menyerang balik. Meski penyerangan ini terkesan konyol, namun rupanya bau darah yang tercecer kini membuat para zombie mulai bermunculan dan menghabisi Terry, dan para zombie itu juga mulai memporak-porandakan mereka. Dari aksi keberhasilan itu, membuat Josh yang memiliki kesempatan seketika melarikan diri dengan memecah pelarian agar lebih merumitkan. Lalu Josh yang kini bersembunyi tampaknya benar-benar panik ketika para kelompok Turbo menyisir area sekitar. Hal itu membuatnya yang merasa pengecut seketika tiba-tiba mengingat sebuah kenangan yang membuatnya tampak menyesal, yaitu kala pertama kali ledakan terjadi ketika ia tidak mampu mendatangi Sam untuk mengutarakan rasa padanya. Dan pada kala itulah mereka terpisah, namun Josh yakin jika Sam masih hidup untuk menunggunya. Setelah mengingat itu, keberanian dari Josh pun tiba-tiba saja muncul untuk menantang kelompok Turbo, akan tetapi Josh langsung melarikan diri terbirit-birit dengan begitu kencang. Di waktu yang sama di tempat berbeda, pada akhirnya Angelica serta Wesley pun tiba di mall. Akan tetapi pintu masuk mall belakang telah terhantai. Namun tak lama berselang muncullah satu zombie yang mendekati mereka. Bukannya membantu, di sana Wesley yang memegang prinsip cinta damai tampaknya menolak untuk menyerang zombie itu. Namun untungnya secara mengejutkan Josh datang, akan tetapi serangan itu membuat zombie itu langsung melarikan diri bersama dengan senjata Josh. Merasa masih dikejar, Josh pun bergegas mengajak mereka untuk masuk. Akan tetapi tak satu pun anggota kelompok Turbo mengejar. Namun rupanya mereka berada di wilayah Baron, yang sesaat kemudian datang dengan kendaraannya, dengan keringat yang bercucur karena Baron adalah pria yang paling ditakuti. Namun di saat helm itu terbuka, hal yang mengejutkan ditunjukkan pada mereka bertiga, karena rupanya makhluk yang selama ini paling ditakuti itu adalah pemuda bernama Eli, yaitu teman kutu buku di sekolah mereka. Akan tetapi meski begitu, Eli adalah penguasa dari mall tersebut dengan memanfaatkan nama besar Baron, dalam antara lain ia menjadi Baron palsu. Namun secara mengejutkan rupa-rupanya Baron asli kini muncul. Melihat hal tersebut dengan panik, Eli pun bergegas membuka rantai pintu mall dan dia juga kembali membarikadenya. Mendengar jika suara pintu yang didobrak, maka di sini Eli langsung mengajak mereka untuk berlindung di sebuah tempat. Namun rupanya Eli malah mengurung mereka karena dia tidak ingin berbagi mall. Namun berbeda dengan Wesley yang lolos pun, nyatanya tak ikut terkurung. Sementara itu, kelompok golf yang tersisa mulai diikat oleh Turbo karena mereka dianggap telah menurunkan reputasinya, karena telah kalah dalam bertarung oleh orang yang tak jelas seperti Josh. Akan tetapi di sini Gary yang takut mencoba menjilat Turbo dengan sebuah kata-kata yang mengagumkan Turbo. Hal itu membuat Turbo yang merasa tidak terima dengan kekalahan dari Josh seketika memerintahkan Mona untuk memanggil kelompok lainnya guna mencari keberadaan Josh. Beberapa waktu kemudian, semua kelompok Turbo pun dari penjuru kota berkumpul, dan mereka pun tampaknya mulai menyerahkan beberapa upeti untuk menghormati Turbo. Awalnya semua berjalan dengan normal, namun sebuah kelompok yang terdiri atas para siswa berandal lain secara mengejutkan mengatakan bahwa mereka tak membawa apa-apa, yang mana ia malah menembak Turbo.
Merasa berhasil menghabisi sang pemimpin, pria yang merasa jika telah mengambil alih kekuasaan Turbo pun tampak senang. Namun sial di balik kegembiraan itu, Turbo yang asli nyatanya masih hidup, dan ternyata yang ditembak tadi itu adalah Jerry, pemimpin dari kelompok golf. Dikarenakan tindakan mereka telah melanggar perjanjian, maka kelompok itu langsung ditangkap untuk mempertanggungjawabkan. Dalam keadaan terkurung, tiba-tiba Angel dan Josh kini mendengar suara zombie membuat Angelica yang berani pun berniat untuk mencari guna menghabisi. Namun Josh yang takut jika zombie itu adalah Sam, karena ia sangat berarti baginya seketika membagikan kenangannya bersama Sam, kala dulu ia dirundung di mall ini oleh Hall, dan Turbo yang merupakan rekan dari Hoyles, begitupun juga dengan Wesley. Hal itu membuatnya yang takut bergegas bersembunyi, lalu meninggalkan Sam begitu saja. Berhubung karena suara zombie kembali terdengar, maka di sini Josh yang memberhentikan ceritanya tersebut seketika meminta Angel untuk menunggu sementara dia akan mencari zombie tersebut. Setelah susah payah mencari ke setiap sudut, pada akhirnya Josh pun melihat zombie yang dia kira sebagai Sam, namun baru saja zombie itu hendak menerkam, tiba-tiba saja Angelica datang dan langsung mengalihkan perhatian dan mulai memancing zombie itu dengan darahnya. Dengan segala kecerdikan Angelica, ia pun mampu mengurung zombie yang Josh kira adalah Sam, namun pada dasarnya itu adalah Mrs. Crumble, yaitu guru Josh yang begitu baik padanya. Namun anehnya Mrs. Crumble bukan zombie pada umumnya, yang mana ia masih bersifat layaknya normal, dan bisa berbicara banyak membuat mereka pun berasumsi jika zombie ini tampaknya berbeda. Di waktu yang sama, Baron yang geram karena dipermainkan pun seketika bingung karena pintu yang telah dipenuhi oleh bahan peledak dan memutuskan untuk mencari jalan lainnya. Hingga Ella yang masih tidak percaya dengan perubahan Wes, seorang perundung yang telah menjadi pecinta damai pun tampaknya mencoba mengetes dengan tamparan beberapa kali. Namun benar saja Wes tidak marah karena ia telah berjanji pada diri sendiri untuk mencintai kedamaian. Mendengar Josh bingung mencari cara keluar dari mall, tiba-tiba zombie Mr. Scramble yang tampak berbeda, karena lebih tepatnya mirip seperti orang yang tak waras bukan zombie, ini mengatakan jika ia memiliki kuncinya, namun kuncinya itu telah ia telan. Meski tampak aneh dan juga menyeramkan, Crumble yang membuka mulutnya dengan lebar seketika mencoba membawa kunci yang ia telan. Akan tetapi karena lengannya yang kurang panjang, sehingga di sini mau tak mau, Josh melakukannya. Meski ia takut akan mendapatkan ancaman, namun ia berusaha melakukan hal ini dengan alasan untuk bisa mencari Sam. Melihat Josh dalam bahaya, hal itu membuat Angelica pun bergegas pergi untuk mengambil senjatanya. Bersamaan dengan itu, Wesley dan Ella yang kecolongan kini mendapati jika Baron masuk melalui lift pembuangan, merasa jika mereka membutuhkan bantuan. Wes kini berniat membawa Josh dan juga Angelica. Dalam keadaan terdesak, secara mengejutkan Eli pun datang menyelamatkan Josh dan bergegas untuk membantu menghalau Baron. Namun sayang dalam aksi itu tak ada satupun orang yang mampu melawan Baron. Bahkan Wesley yang mencoba menghentikannya pun malah diserang. Namun di saat itu juga, Mrs. Crumble pun datang, dan entah apa yang sebenarnya telah terjadi, akan tetapi hal itu tampaknya membuat Baron begitu ketakutan. Setelah kejadian yang cukup mendebarkan tadi, meski masih dalam tanda tanya mengapa zombie Crumble berbeda, Wesley pun kembali meminta maaf pada Eli saat dulu dia suka membuli, sambil menekan remote untuk mengurung Eli. Yang mana hal itu dia lakukan karena masih curiga pada Eli, dan takut ia membunuh mereka di saat tertidur. Hingga Josh yang tampak tergesa-gesa untuk mendatangi toilet, kini seketika mulai mengikat lengannya karena telah mendapatkan sebuah gigitan. Namun dikarenakan sabetannya meleset, Josh malah membuat jarinya putus, sehingga Angel yang kini datang pun benar-benar merasa terkejut melihat kebodohan Josh, karena rupanya gigitan zombie di sini tidak akan menginfeksi mereka, sembari menggerutu jika ini bukanlah serial The Walking Dead, membuat Josh yang terlanjur memutuskan Jerry tampaknya syok dan tidak sadarkan diri. Hingga film pun kini selesai.